Hai teman-teman, selamat datang kembali di Slovenia. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku mau keluar rumah. Kalian bisa lihat sendiri situasi di luar rumah ini sekarang lagi full salju teman-teman, karena kemarin itu salju, puji Tuhan, turun sangat lebat banget. Bahkan ini lebih tebal dari yang sebelumnya teman-teman. Sangat cantik ya, tapi percayalah ini super dingin dan ini -1 di luar teman-teman. Dingin banget teman-teman hari ini, dan saljunya tebel banget. Kucing. Aku mau lihat berapa derajat ya hari ini. Let's see. -1 derajat. Karena hari ini aku mau masak spaghetti bolognese teman-teman, jadi aku mau ambil, udah dibuka, mau ambil saus. Sekalian aku mau menunjukkan seperti apa kondisi stok bahan makanan kita di ruang penyimpanan bawah ini teman-teman ya. Saljunya. Nah, ini dia ruang penyimpanan bawah. Udah lama aku nggak update ya teman-teman ya, karena aku mau ngambil untuk saus bolognese. Aku mau ngambil per saus tomatan. Aduh, gimana nih ngambilnya? Agak susah ya. Tunggu teman-teman. Nah, aku mau ngambil saus yang campur ya. Kalau yang ini kan cuma saus tomat aja kayaknya ini. Campur nggak sih ini? Oh, campur teman-teman. Nah, ini campur ini. Ya, I think. Atau saus tomat aja ya. Nah, ini dia. Kali ini aku mau ambil saus tomat campur. Ini untuk cocok banget untuk saus bolognese teman-teman. Oke, ini aku meong. Ini aku pisahkan sendiri. So, teman-teman, inilah stok makanan yang kita awetkan ya di sini. Ini banyak sekali kita punya nih acar. Ini acar timun dari kebun teman-teman nih. Ada yang timunnya kecil-kecil kayak gini juga ada nih. Oh, aku lupa, aku mau ambil sambal teman-teman. Nih sambelku di sini. Aku masih ada stok 4 sambal. Kita lihat mana yang aku mau ambil. Ini nggak tahu. Aku terakhir tuh bikin sambal bawang, enak banget teman-teman. Jadi nggak pakai tomat sama sekali. Tapi aku nggak tahu yang mana. Tunggu sebentar ya. Ini pakai tomat kayaknya. Atau udah habis ya? Kayaknya ini deh. Kayaknya ini teman-teman. Aku mau ambil karena udah habis. Jadi stok sambal tinggal 3 botol. Tuh. Udah nggak ada lagi teman-teman. Ini aku pisahkan sendiri, aku bawa naik. Saus tomat sama sambal. Mudah-mudahan ini sambal bawang ya. Nggak tahu lagi. So, teman-teman ya, ini ada saus. Ini tuh saus tomat hijau. Tuh warnanya kan agak ke hijau-hijauan karena ini cuma pakai yang hijau tomatnya. Terus yang sebelah sini itu tuh selai yang kita bikin tahun kemarin 2025 teman-teman. Oh, ini 2024 juga masih ada. Ini banyak sekali selai blueberry. Ini kayaknya blueberry teman-teman, yang aku bikin sama Pak suami. Terus ini juga ada selai buah fig tahun 2024. Jadi ini areanya selai banyak sekali. Ini selai apa nih ya?
nggak ada tulisannya, kayaknya strawberry, I don't know. Terus di sini juga ada selai, ini juga nggak ada tulisannya, kayaknya ini apa namanya, peach, I don't know, mungkin ya, karena ini nggak ada tulisannya teman-teman. Tapi yang jelas ini tuh blueberry, yang warnanya agak gelap ini blueberry. Terus ini juga nih buah plum, slive, ini buah plum tahun 2024. Banyak sekali kita punya stok ini selai-selai teman-teman. Di sini ini acar semua nih, kalian bisa lihat acar timun. Persediaan kita banyak banget acarnya ini. Ada juga acar timun yang dipotong-potong begini teman-teman ya. Ada yang jenisnya kecil-kecil. Itu tomat, ini juga selai tomat, saus tomat. Ini yang nggak pakai tambahan lain ya, nggak ada terong, terus zucchini, ini nggak ada, jadi hanya pure tomat. Tomat. Di sini juga ada apa ini? Oh, ini jus apel. Jus apel. Seperti biasa di bawah sini ada persediaan untuk bawang bombay, dan kita punya banyak sekali kentang ini teman-teman. Kentang. Terus di sini ada apa lagi nih? Aku mau tunjukin ya teman-teman ya. Sebentar, aku taruh sini dulu. Di sini juga ada selai. Ini selai apa ya? Saking banyaknya buah yang kita panen, aku sampai lupa dikasih nama ini selai buah apa. Tuh, ini selai. Ini acar itu jamur ya. Ini acar jamur yang dipanen kemarin, kita panen tahun lalu itu. Tuh, kita taruh sini. Tapi ini yang bikin mertua teman-teman tuh. Ini jamur dari jamur porcini yang dipotong-potong terus dimasukkan ke air ini teman-teman. Cuka ya ini ya, bukan air biasa. Terus tuh, jadi masih banyak sekali kita punya saus-saus. Ini juga saus tomat dan acar-acaran itu teman-teman. So yeah, let's see here. Di sini kita juga masih punya buah apel. Ini mertua kalau beli buah apel tuh langsung segini. Dan ini hasil panen dari kebun yang masih tersisa. Udah dipanen sama mertua ternyata tuh. Kubis ini teman-teman tuh. Kubis yang kalian lihat di kebun itu kan udah agak kering ya. Nah, ini tuh kayaknya bisa dijadikan bakwan. Kalau mau bikin bakwan bisa ya teman-teman, tapi aku nggak punya mood untuk masak ini. Terus ini ada apa ini? Ini sayur apa ya teman-teman ya? I don't know. Di sini juga masih ada ini seledri. Nih. Daun seledri masih ada di sini. Tuh. Ini hasil kebun yang tersisa, bener-bener udah, kalian bisa lihat kan bentuk-bentuknya udah agak kering-kering gitu. Ya seperti ini teman-teman, ini penyimpanan untuk wine. Nih, kalau ada yang pesen wine di sini. Ini aku kembalikan lagi. Ini dalamnya apa ini? Oh, ternyata dalamnya kentang. Kita kembalikan di sini. Jadi seperti ini teman-teman, ruang penyimpanan makanan di bawah rumah kita. Tapi ini bukan di bawah tanah ya, tapi di ruangan bawah. Wine kita juga simpan di sini karena di pabrik wine kita itu udah penuh, jadi nggak ada tempat untuk penyimpanan wine lagi. Terus ya seperti ini teman-teman. Karena hari ini aku mau bikin spaghetti bolognese, jadi aku perlu saus tomat ini. Dan juga karena aku ingat aku masih ada stok sambal, jadi aku mau bawa sambal ini sekalian teman-teman. Jadi stok sambalku cuma tinggal 3 teman-teman tahun ini. Kalau misalnya dari musim kemarin panen cabai,
tinggal 3 botol. Karena ada beberapa botol yang ternyata nggak bagus, rusak gitu ya. Jadi aku buang. Dan aku nggak tahu ini apakah masih bagus. Let's see nanti teman-teman, oke? Jadi ya, demikianlah teman-teman, ini kondisi ruang penyimpanan makanan kita yang di bawah ya. Ini untuk kayak saus-sausan, terus selai, terus acar-acar, kentang, pokoknya untuk stok-stok makanan yang gak harus masuk ke dalam freezer itu kita taruh di sini. Ini karena musim dingin ya, ini banyak sekali burung-burung yang mampir ke rumah karena kita tuh punya tuh. Karena kita punya makanan burung di sini. Nah, tuh makanan burungnya full. Ini dari biji bunga matahari ya teman-teman. Kalau di Indonesia kita makan, kalau di sini untuk makanan hewan. Tuh burung-burung, mereka suka makan ini. Mana burungnya itu? Sekalian jalan-jalan sebentar teman-teman. Ini udah dibersihkan sama mertua, jadi jalannya enak. Halo, ker. Dia nggak mau, udah aku lempar loh. Tuh, banyak sekali suara itu burung-burung. Ini dingin banget. Saljunya bener-bener tebel banget. Ini yang sebelah sini itu belum sempet cair, dia udah ketimbun lagi. Nggak tahu berapa sentimeter itu. Nah, ini apa lagi? Ini tuh dalam banget loh teman-teman ini. Tapi ini dalamnya ada pasir sedikit, ditambah ini lagi. Aduh. Dan itu pohon pisangku. Dia ditutupin, nggak tahu apakah dia akan hidup tahun ini. Halo Meong. Dan kebun kita benar-benar tidak terlihat. Wow. Lihatlah teman-teman. Apa Meong? Iya. Yang terakhir aku update itu masih kelihatan ya. Yang sebelah sana itu ada kubis-kubis itu. Ini udah nggak kelihatan sama sekali teman-teman. Sama sekali. Si kucing. Tuh. Ya Tuhan. Kalian bisa lihat ini. Tebal banget nih loh saljunya, semua ketutupan salju. Ini juga. Ini miringan ini. Tuh. Nggak kelihatan daun-daun rumput-rumput sama sekali. Tapi view-nya cantik banget sih, lihatlah. Kalian bisa lihat gunung-gunung kayak di film-film Twilight, ya kan? Cantiknya. Mungkin teman-teman, kalau teman-teman mengikuti videoku di musim dingin ini, videoku tuh kebanyakan salju dan salju ya teman-teman. Karena memang tahun ini kita kan banyak sekali dapat salju ya. Jadi ya view-nya salju terus teman-teman. Tapi memang cantik banget sih. Yang bikin aku happy di musim salju, musim dingin itu ya karena pemandangannya cantik. Kalau misalnya turun salju dan aku tuh bisa main ski teman-teman. Yang paling aku tunggu di musim dingin tuh ya bermain ski, karena aku suka sekali olahraga ski ini. Tapi aku juga nggak sabar untuk menikmati musim panas dan musim semi, karena itu adalah salah satu musim yang aku suka, musim semi dan musim panas. Karena banyak buah-buahan, terus hijau di mana-mana pemandangannya, dan cuacanya tidak dingin seperti ini teman-teman. Kalau mungkin dinginnya itu nggak sedingin ini ya, mungkin kayak masih sejuk gitu, it's fine. Tapi karena ini musim dingin tuh dinginnya bener-bener nusuk tulang ya teman-teman. Jadi kalau
hanya keluar rumah itu bener-bener kita harus pakai baju yang bener-bener tebal. Ini aku udah pakai baju ini, pakai sweater, pakai baju daleman, pakai daleman lagi. Jadi bener-bener harus ekstra gitu, effort ya untuk hanya keluar rumah ya, nggak pergi kemana-mana, hanya ambil ini. Aku hanya ambil apa namanya, saus. Dan ini tuh masih dingin teman-teman. Jadi ini harus pakai baju apa namanya, tebel lagi gitu. Kucing. Sini. Meong. Jadi seperti ini teman-teman. Musim dingin aku nggak pergi kemana-mana, nggak bisa naik motor ya, karena jalanan sangat licin sekali. Jadi ya menikmati suasana di sini. Tuh burung-burung banyak banget, mereka hinggap di sana, di pohon yang itu teman-teman. Karena musim dingin kan mereka makanannya berkurang ya. Jadi mereka kayak mendekati rumah-rumah orang gitu. Bahkan ada yang sampai masuk ke itu, ke tempat pembuangan komposku itu. Oke, tidak lupa update di depan rumah. View kali ini teman-teman. Tuh, sungai kita putih total. Depan rumah seperti ini kondisinya. Wow. Lihatlah teman-teman. Situasi di depan rumah kita teman-teman. Tapi ini sepi banget karena weekday ya, jadi orang-orang kayaknya pada kerja semua. Dan kita tinggal di desa kecil, jadi nggak terlalu banyak penduduk di desa kita ini teman-teman. Karena kita tinggalnya di Oke, aku mau ambil saus dan sambalku ini. Kita bawa masuk. Oh, dingin banget. Masih ada ini pumpkin di sini, teman-teman. Dingin banget ya Tuhan. Tak sanggup.